Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi teman-teman, bersama Bulia lagi dari Lampung teman-teman. Kita akan tetap menjawab terkait dengan pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentarnya Bu Wenti. Nah sekarang menarik nih, ada pertanyaan terkait dengan hipotesis Bulia. Sering banget teman-teman itu kalau kita pakai kuantitatif, biasanya teman-teman tuh ada memakai beberapa variabel X, ya kan? X1, S2, S3, X4. Dari 4 variabel 3 ditolak, dari 3 variabel 2 ditolak, 2 variabel X dua-duanya ditolak. Nah, kalau dari sisi dan juga pemahaman masukan dari Bulia terkait dengan penolakan hipotesis dari 3 2 ditolak, dari 2 2 ditolak, dari 4 3 ditolak, wajar nggak sih? Apakah ini masalah wajar nggak wajar atau gimana menurut Bulia terkait dengan penolakan hipotesis kan ngeri Bu ya. Kan kalau saya kan harus ngulang lagi menganalisa lagi. Nah sekarang kalau dari sisi Bulia, oke silakan. Ini dari versi aku ya, Bu Wenti. Kalau menurut aku ya wajar-wajar aja ya kalau dari kita buat hipotesis 4 hipotesis ya, 3 ditolak. Tapi ya balik lagi lihat dulu. Karena teman-teman, kalau seandainya kita menyusun sebuah hipotesis, itu pasti sudah berdasarkan teori yang ada. Betul. Ya nggak sih? Benar. Kalau seandainya teori itu sudah mengatakan seperti itu gitu, terus kita rumuskan hipotesis seperti itu, terus responden sudah sesuai, konteks penelitiannya sudah kita setting sesuai gitu dengan tujuan penelitian, harusnya sih baik-baik aja ya. Tapi kan balik lagi gitu, hasil penelitian kan kita nggak bisa setting harus semuanya itu Diterima biasanya semua gitu, teman-teman. Ada yang tahu pengennya semuanya diterima. Karena balik lagi nih, kalau aku tuh selalu masukin penelitian tuh kita kan balik lagi ke logika juga ya, nanti ya. Hipotesis itu kan logika juga sih. Kalau seandainya orang puas secara teori pasti loyal gitu kan. Tapi kan belum tentu juga gitu kan. Dilihat demografinya di mana, ya kan. Nah, tapi kalau aku tuh pasti ngasih tahu ke mahasiswa gini, di latar belakang itu kan pasti kita ada yang namanya inkonsistensi hasil penelitian. Nah, kamu pasti cari kan, ada dukungan yang hasilnya positif, ada yang negatif, ada yang terdukung, ada yang terdukung. Oleh karena itu, kamu mau menganalisis kembali. Itu kan gap yang paling awal ya, nyari gap penelitian tuh coba deh inkonsistensi dulu, nanti baru fenomenanya gap secara praktikal, secara teoritis gitu, secara teori seperti apa. Tapi kan itu dasar ya. Sehingga nanti ketika di hasil penelitian hasilnya itu tidak sesuai dengan hipotesis, kita kan punya dasar, punya alasan, udah punya teman yang sama kita gitu loh. Yang ternyata di konteks negara A itu ternyata daerah A ternyata sama hasilnya, tidak terdukung juga. Kenapa? Nah, itu yang harus dicari tahu. Biasanya dosen itu paling seru kalau seandainya hasil penelitian itu tidak diterima. Kenapa gitu. Tapi nggak salah kalau seandainya kita bisa menjelaskan. Benar. Gitu. Kalau waktu itu case-nya misal kayak gini, iklan yang terlalu sesuai dengan preferensi konsumen itu harusnya diterima kan. Orang tuh suka gitu. Ketika baju ataupun produk-produk yang sesuai dengan maunya kita, orang tuh suka. Berarti kan dia nggak usah repot-repot loh, merasa mudah kan. Nggak usah repot-repot nyari produk tuh sudah ditawarkan ke kita, gitu. Artinya itu kan ketika diuji dengan data, oh ternyata terdukung. Iklan yang sesuai dengan preferensi konsumen membuat iklan itu dianggap bernilai dan akhirnya mendorong untuk membeli gitu kan. Ternyata di penelitian yang kita lakukan itu tidak terdukung. Kenapa nih? Kenapa? Diusut punya usut gitu kan. Ternyata secara karakteristik responden, ternyata responden itu yang concern sama privacy. Kalau orang yang privasinya nggak suka diganggu, kok tiba-tiba handphone iklannya baru ngomong apa keluar. Ya nggak sih? Terus lewat Dunkin Donat, iklan Dunkin lewat. Terus lewat ini kok aku merasa diikuti ya. Akhirnya aku ngeblokir iklannya kan. Artinya nggak semua orang tuh suka dengan iklan yang seperti itu. Makanya hasilnya ternyata setelah diuji nggak terdukung gitu. Nah, yang terdukung itu ternyata
respondennya adalah anak-anak muda yang memang hidupnya udah biasa dengan sosial internet. media gitu ya. Mau diikutin, mau apa, ya memang aku pakai handphone terus gitu. Jadi aku suka iklan-iklan yang kayak gitu kan. Berarti kan kita yang harus bisa menjelaskan secara logika, secara bukti, secara teoritis gitu kan, secara teori yang ada. Peneliti yang sebelumnya Iya, juga bener, udah pernah ada yang bener, membuktikan. bener. Kenapa itu Makanya, menjadi masalah gitu kan? makanya kalau umamanya mau meneliti, cari yang sejenis yang diteliti juga, biar enak kayak gitu loh. Artinya malah kalau seandainya semuanya itu terdukung, kamu tidak terdukung dan kamu bisa menjelaskan secara logika, secara memang ada dukungan penelitian, secara teori lain di luar dari itu bisa menjelaskan. Berarti kan itu sebuah kebaruan kan, Bu? Iya, benar. Iya nggak sih? Betul. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau umamanya ada yang ditolak, kalau saya ya Bu ya, dulu itu apa sih gunanya teman-teman itu membuat kuesioner itu ada demografinya, ada pendidikan, ada alamat, ya kan, ada pendapatan. Karena ketika berbeda dengan yang diteliti sebelumnya, itu bisa dijadikan alasan kita untuk berargumentasi, ya kan. Jadi demografi yang kamu tulis di kuesioner itu bukan buat memenuhin data aja. Bukan menemuin data, buat dukungan itu. Jadi kalau mamanya dulu di daerah A, sekarang di daerah B, beda udah karakternya. Nah, itu bisa dibuat teman-teman kalau umamanya hasilnya ditolak. Kalau sebelumnya diterima, sekarang ditolak. Kalau sebelumnya ditolak, sekarang diterima. Kembali lagi, demografinya beda, karakternya beda. Biasanya apa sih? Ada tingkat pendidikan, bener, domisili, pendapatan, usia, itu kan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Orang Lampung sama orang Jawa Timur udah beda gitu kan. Mau beli ini aku udah beli aja gitu kan ya. Orang Lampung kayak gimana udah beda. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Ada lagi tambahan? Cukup sih, Itu ya teman-teman. Jadi pastikan dulu. Jadi tapi satu hal lagi. Tapi kalau dari 3 ditolak semuanya, kalau saya sarannya adalah teman-teman coba uji ulang. Mau nggak mau. Ya, dicek ulang datanya, kuesionernya. Kadang ada kuesioner itu dengan pertanyaan yang sama hingga ambigu, itu juga akan berpengaruh terhadap proses pengolahan data. Cek ininya dulu validitasnya. Ya. Terus cek juga kuesioner yang kamu adaptasi dari penelitian terdahulu. Jangan-jangan tuh reverse question loh. Kan ada sih pertanyaan yang kebalik gitu loh. Oh iya benar. Kalimat itu biar negatif, kita tuh jawabnya harusnya itu kan di reverse dulu, yang tadinya kalau dia nggak setuju berarti kan dia menyetujui, dia dari 5 dijadiin 1. Nah yang kayak gitu coba dicek lagi. Kalo jadi bener ya coba cek teorinya lagi. Jadi kalau saya kurang setuju kalau namanya 3 kamu ditolak langsung sikat semua. Kalau saya mending diulang dulu deh, dicek kembali semuanya tadi tentang reliabilitas. Bener ya? Validitasnya dan lain sebagainya. Dan referensi pertanyaan kuesioner sebelumnya ya. Karena itu berbeda-beda biasanya ngetriknya setiap peneliti ya teman-teman. Jangan langsung disikat, dikopas gitu. Akhirnya ditolak semuanya. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga membantu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.